Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan hari ini dalam keadaan yang semangat. Anak-anak sekalian, ini adalah pelajaran pertama kita di dalam mata pelajaran komunikasi industri pariwisata, yang mana salah satu kemampuan yang harus dimiliki orang-orang yang bekerja di dunia industri pariwisata adalah kemampuan dalam berkomunikasi kepada orang lain. Jadi sesuai dengan fitrah manusia bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial, maka manusia harus berkomunikasi dengan orang lain. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin berkomunikasi, alias orang tidak bisa tidak berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita berada di dalam keluarga, tidak ada satupun yang saling menyapa, maka keluarga tersebut seperti tidak layaknya sebuah keluarga. Ketika kita bersama teman-teman, tidak ada satupun yang sedang saling berkomunikasi, tidak ada saling menyapa, maka kita tidak menganggap itu adalah sebuah pertemanan atau persahabatan. Begitu pula ketika kita di sekolah, lebih kurang 1000 siswa yang ada di sekolah, kemudian tidak ada satupun yang saling menyapa, maka kita akan merasakan sekolah itu hening seperti tak berpenghuni. Maka manusia tidak bisa tidak berkomunikasi dengan satu dengan lainnya. Dan di mata pelajaran komunikasi industri pariwisata, tema atau topik pertama kita adalah menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja. Jadi seorang yang bekerja di dunia industri pariwisata tentu akan berinteraksi dengan rekan kerjanya, baik dia kepada atasan, kepada teman atau kolega, ataupun kepada bawahan, atau semua unsur yang ada di dalam lembaga atau perusahaan industri pariwisata tersebut. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada sebuah quote, ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa people cannot not communicate, bahwa orang tidak dapat tidak berkomunikasi. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia akan melakukan sosialisasi kepada pihak lainnya, baik sesama manusia ataupun yang bukan manusia. Nah, mungkin kita sering melihat orang sedang berbincang-bincang dengan binatang peliharaannya atau binatang kesayangannya. Nah, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan atau bahkan tumbuhan. Nah, mungkin kalian pernah mendengar cerita seorang petani yang mengajak tanamannya untuk bercerita, atau seorang petani yang mendoakan tanamannya. Nah, itu adalah bentuk komunikasi dari manusia kepada makhluk lainnya. Ya, karena mata pelajaran kita adalah komunikasi industri pariwisata, variabel pertama adalah komunikasi. Jadi dalam situasi ini atau dalam konteks ini, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi, atau bisa kita lihat what is communication. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin, ya, tidak bahasa Inggris itu sendiri, tapi bahasa Latin, yaitu dengan istilah komunis yang berarti sama, komuniko, komunikasio yang berarti membuat sama atau make to common. Artinya komunikasi ini adalah menyamakan persepsi, membuat sama pengertian antara yang berbicara atau kepada orang yang diberikan pesan. Ada beberapa definisi komunikasi, diantaranya yang pertama menurut Susanto di dalam karyanya tahun 1974, komunikasi adalah kegiatan pengoperasian lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Sini bisa kita garis bawahi pengoperasian lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama. Pengertian yang kedua menurut Robin J.G., komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Jadi penyampaian pesan di sana berarti ada pesan yang disampaikan di dalam sebuah komunikasi.
Komunikasi adalah pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Itu menurut Davis pada karyanya tahun 1962. Pemindahan informasi dari satu orang kepada orang lain. Jadi artinya ada yang menyampaikan, ada pesan yang disampaikan, kemudian ada yang menerima. Nah, itu komunikasi. Jadi bahkan komunikasi tidak hanya melalui suara, tapi juga bisa melalui gesture atau body language atau bahasa tubuh. Nah, ketika seseorang menunjuk orang lain, mungkin itu adalah memiliki maksud atau makna tertentu. Ketika seseorang dengan gaya atau bahasa tubuh tertentu, tentunya memiliki makna tertentu dari bahasa tubuh itu sendiri. Selanjutnya, karena komunikasi ini adalah lebih banyak kepada how to speak something, bagaimana membicarakan sesuatu. Jadi di sini dalam slide ini kita di dalam komunikasi dituntut untuk memiliki kemampuan berbicara yang efektif agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu dapat diterima dengan baik. Nah, jadi teknik berbicara efektif merupakan berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan diharapkan di dalam komunikasi. Nah, kemudian teknik komunikasi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Jadi teknik berbicara, teknik berkomunikasi, bagaimana pesan itu dapat diterima oleh orang yang menerima pesan, kemudian yang menyampaikan pesan itu disebut dengan komunikator, yang menerima disebut dengan komunikan dengan media tertentu. Bisa jadi medianya udara, bisa jadi medianya media sosial, bisa jadi telepon, bisa jadi mikrofon dan lain sebagainya. Lalu dalam komunikasi terdapat unsur-unsur yang tak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Seperti saya kepada kalian, saya komunikator. Kemudian ada message. Message ini adalah pesan. Pesan apa yang disampaikan. Misalnya dalam konteks ini saya menyampaikan materi pelajaran kepada kalian, itulah message-nya. Apa medianya? Orang ketika berbicara, kalau dalam gambar ini ada toa. Kalau kita dalam berbicara ini melalui media audio video. Nah, ketika kalian berbicara dengan kawan, bisa jadi melalui telepon seluler, melalui media WhatsApp atau Telegram atau yang lainnya. Kemudian unsur yang keempat adalah komunikan. Komunikan itu adalah dalam konteks ini kalian sebagai orang yang menerima pesan. Orang yang menerima pesan dari saya, kalian adalah komunikan. Dan kemudian yang terakhir adalah efek atau dampak. Dampak itu ada dampak tertentu yang diterima oleh komunikan dari komunikator. Nah, misalnya saya seorang komunikator menyampaikan materi pelajaran ini kepada kalian melalui media audio video dan kalian adalah komunikannya. Dampaknya adalah kalian memiliki pengetahuan yang baru. Bisa jadi seseorang menyampaikan suatu pesan kepada orang lain memiliki dampak emosi tertentu, bisa jadi marah, bisa jadi bahagia, bisa jadi kecewa, bisa jadi lemas, dan lain sebagainya. Ada dampak yang ditimbulkan dari pesan tertentu. Nah, jadi termasuk juga kalau ada komunikasi yang terganggu atau komunikasi yang cacat atau komunikasi yang rusak, berarti dari salah satu unsur ini bisa jadi ada ketidaksempurnaan di sana. Bisa jadi komunikator yang menyampaikan pesannya tidak begitu jelas, bisa jadi juga pesannya juga mengambang tidak jelas, bisa jadi medianya terjadi gangguan sinyal, misalnya gangguan sinyal Telkomsel yang baru-baru ini terjadi, atau bisa jadi
masalah itu terjadi di pihak komunikan yang mendengarnya kurang begitu jelas, atau komunikannya mendengarnya